Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan Putri akan mengulas atau membahas sejumlah peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kemarin. Nah, ini ada beberapa pilihan berita, walaupun ya pasti tidak semuanya ya Tribuners, dari pagi sampai malam selama seminggu nggak mungkin, tapi ada sekitar 7 berita yang menjadi pilihan. Dan yang pertama, ini kita punya berita mengenai seorang produser musik di kota Ambon yang cukup terkenal ya, yang pada 1 pekan kemarin itu dilaporkan oleh sang mantan istri. Dan berita ini menjadi salah satu berita yang cukup mencuri perhatian netizen, yang sempat menuai banyak komentar di laman Facebook kami ya Tribuners. Berawal dari laporan yang dilayangkan oleh mantan istri dari Vento ya, yaitu Asteria Lerebulan, yang melaporkan Vento atas kasus dugaan penelantaran anak. Nah, hingga saat ini kasusnya masih terus bergulir dan berujung pada laporan balik yang dilakukan oleh Vento terhadap mantan istrinya dengan dugaan penelantaran anak juga. Jadi ini saling melapor ya, dan juga melibatkan tunangan dari Vento, yaitu salah satu penyanyi yang cukup terkenal juga, yaitu Putri Pasania. Nah, Tribuners, laporan yang dilayangkan oleh mantan istri dari Vento ini itu bersamaan dengan pertunangan yang dilakukan oleh Vento dan juga Putri. Jadi berita dari pertunangan Vento dan Putri ini juga sempat mengejutkan anak-anak daripada Vento, yang mengaku tidak mengetahui dan baru melihat di media sosial bahwa ayahnya telah bertunangan dengan penyanyi ternama Ambon tersebut. Nah, mantan istri dari Vento ini melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku atas dugaan penelantaran anak. Kemudian pada hari Senin itu mantan istri melaporkan, kemudian pada tanggal 13 hari Selasa itu juga Vento melakukan pelaporan balik ya atas dugaan penelantaran anak dan juga pencemaran nama baik. Nah, di sini yang mengejutkan adalah selain melaporkan sang mantan istri, Vento juga melaporkan anak kandungnya sendiri, yaitu Pinkan, atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Nah, ini yang kemudian menuai banyak kritik dari netizen yang mengatakan, kok bisa anak kandung sendiri, darah daging sendiri, tapi dilaporkan ke polisi. Ya, biar bagaimanapun ya, biarpun Pinkan ini merupakan anak dari Vento, tapi ya kita di negara hukum dan hukum tetap berlaku, dan Vento memutuskan untuk melaporkan anaknya sendiri. Dia punya hak ya untuk melindungi nama baik dia, tetapi memang hal ini sangat disayangkan, mengingat seharusnya selain langkah hukum, harusnya mereka mengambil langkah mediasi dulu. Nah, terkait dengan tudingan penelantaran anak yang diajukan oleh
mantan istri dari Vento ini dibantah ya oleh Vento melalui sang pengacara yang mengatakan bahwa selama mantan istrinya tidak ada di Ambon, selama ada di Malaysia ya. Jadi salah satu anak mereka itu sempat berkuliah di Malaysia dan sang ibu ini mengurus anaknya yang ada di sana, lalu anak-anak yang lain yang ada di Ambon itu diurusi oleh si Vento sendiri. Nah, pengacara dari Vento mengatakan bahwa ketika ibunya tidak ada di Ambon, Vento sendiri yang mengurus anak-anaknya, yang memberikan nafkah, memberikan makan dan lain sebagainya. Bahkan si pengacara pun ini turut dilibatkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Vento. Sang pengacara pun mengatakan bahwa Asteria ini, mantan istri Vento, juga sempat menjalani hukuman selama hampir 2 tahun ya, terkait dengan kasus yang menjeratnya, kemudian menghilang dan baru kembali pada Januari 2025 ini. Makanya sang pengacara kembali mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah menelantarkan anak-anak. Bahkan sang pengacara pun menunjukkan bukti percakapan antara Vento dengan Sterling dan Paulina yang tidak lain adalah anak-anak dari Esterlia dan juga Vento, yang meminta uang kepada Vento sebagai bukti dukungan finansial yang terus diberikan Vento. Dan hingga saat ini perseteruan antara Vento Batfutu dan juga Asteria Lerbulan diprediksi akan semakin panjang ya Tribuners, berujung saling lapor. Tetapi apapun itu semoga ini segera berakhir ya, mengingat ada anak-anak mereka yang harus dipikirkan mentalnya ya. Karena biar bagaimanapun kalau kedua orang tua berseteru, apalagi ini dikonsumsi oleh publik ya, pasti akan berdampak terhadap kesehatan mental anak-anak mereka. Jadi semoga bisa cepat selesai, bisa cepat berdamai, dan kalau bisa ya, karena pidana ini kan pilihan terakhir ya kalau memang sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh, tapi selama bisa mediasi, semoga tidak ada yang kemudian berakhir ke penjara seperti itu. Dan bahkan kasus ini juga sempat menyeret Putri Passanea selaku tunangan dari Vento. Bahkan juga sang mantan istri ini sempat melaporkan atau menuding Putri menerima sejumlah uang dari Vento dan dibelikan sebuah mobil begitu ya. Nah, Putri sendiri pada akhirnya membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mobil yang dimaksud itu adalah pemberian dari sang ibunda. Bahkan juga sempat ada isu ya bahwa Putri Passanea ini merupakan orang ketiga dari rumah tangga Vento dan juga Asteria. Ya kalau itu udah masuk ke ranah pribadi, jadi nggak usah kita bahas ya Tribuners. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini kita punya berita mengenai perayaan ke-208 Hari Patimura yang jatuh pada 15 Mei kemarin. Nah Tribuners, perayaan Hari Patimura yang ke-208 kemarin itu diwarnai dengan suasana haru dan juga khidmat yang menyelimuti puncak Gunung Saniri, Saparua, Maluku Tengah pada sebelumnya ya, sebelum Hari Patimura yang dijatuh pada tanggal 15 itu ada semacam upacara yang dilakukan pada hari Rabu. Dan di ketinggian yang menyimpan jejak sejarah perjuangan tersebut, Tribuners, prosesi sakral pembuatan api obor Patimura untuk memperingati
hari ulang tahun ke-208 Pattimura ya berlangsung dengan lancar dan juga aman. Nah, di tengah hikmatnya ritual tersebut, Tribuners, tampak atau hadir ya sosok yang turut mengawal jalannya acara, yaitu Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease AKBP Yoga Putra Primasetya. Ya, kalian yang merupakan khususnya ya warga Saparua yang mengikuti prosesi adat tersebut pasti turut merasakan hikmatnya prosesi tersebut ya. Dan prosesi adat tersebut, Tribuners, dimulai sejak pukul 12.25 dan terlihat Kapolresta Ambon berbaur dengan tokoh adat dan juga masyarakat setempat menyaksikan dengan saksama setiap tahapan prosesi pembuatan api obor yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Maluku. Nah, dikatakan bahwa prosesi adat ini bukan hanya sekadar tugas pengamanan rutin ya. Maksudnya pengamanan yang dilakukan Polresta Ambon ini bukan hanya sekadar tugas pengamanan rutin, tetapi kehadiran mereka adalah wujud nyata komitmen Polri dalam menghargai dan menjaga warisan sejarah perjuangan Kapitan Pattimura. Dan terdengar Tribuners lantunan doa dan juga harapan bercampur dengan embusan angin di pegunungan mengiringi nyala api yang menjadi simbol semangat Pattimura bagi seluruh masyarakat Maluku. Ya, dan dengan perayaan Hari Pattimura ke-208 itu semoga menjadi pembakar semangat para Pattimura muda yang ada di Maluku supaya bisa terus maju ya, baik dalam pikiran maupun tindakan untuk pastinya bisa memajukan Maluku, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Dan ya, kita semua ya, termasuk saya yang masih muda, harus pada semangat, apapun pekerjaannya harus maksimal, harus memberikan yang terbaik untuk kemajuan Maluku. Kita mulai dari hal-hal kecil ya, Tribuners. Dan diharapkan kobaran api obor Pattimura yang telah disucikan di Gunung Saniri itu akan terus menyala, membawa pesan persatuan, semangat pantang menyerah, dan juga keteladanan dari sang kapitan kepada generasi penerus bangsa. Next, Tribuners, kita punya informasi mengenai mantan honorer Samsat Tual yang diduga memalsukan STPJM untuk ikut seleksi P3K. Nah, Tribuners, seorang mantan pegawai honorer Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Samsat Kota Tual diduga ya memalsukan surat tanggung jawab mutlak atau STPJM. Dia adalah Ekawati Suat yang disebut menggunakan surat tersebut untuk keperluan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, si Eka ini mendaftarkan diri dan lolos administrasi untuk kemudian mengikuti ujian pada 8 Mei 2025 lalu. Dan ada salah seorang pegawai Beta Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Maluku itu mengatakan bahwa si Eka ini tidak memenuhi syarat administrasi untuk seleksi P3K. Katanya masa pengabdian Eka sebagai tenaga honorer di UPTD Samsat kurang dari 2 tahun, karena kita tahu bahwa persyaratannya itu masa pengabdian dari honorer yang bisa mengikuti P3K itu kan 2 tahun ke atas ya, sementara si Eka ini masa pengabdiannya kurang dari 2 tahun, yaitu terhitung dari Maret 2024 sampai Desember 2025.
berarti baru setahunan lebih ya. Dan melalui surat Bapeda Provinsi Maluku ya, Tribuners, tercantum 8 tenaga non ASN yang dinyatakan tidak lagi diakomodasi sebagai tenaga non ASN lingkup Bapenda tahun anggaran 2025. Sehingga STPMJ atas nama Eka ini diduga kuat palsu. Hanya saja belakangan dikabarkan Kepala UPTD Samsatual yang menandatangani surat tersebut. Nah, ini bisa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum ya, Tribuners. Memalsukan dokumen itu kan ada hukuman pidananya. Jadi hati-hati ya untuk kalian yang menyalahgunakan dokumen-dokumen, memalsukan dokumen-dokumen ini, karena ini bisa dipenjara. Nah, saat dikonfirmasi oleh tribunambon.com, Kepala UPTD Samsatual Franky Souhoka yang dikonfirmasi di kantornya membenarkan bahwa telah menandatangani STPJM tersebut. Berarti yang bertanggung jawab ya sudah pasti Kepala UPTD Samsatual juga, karena dia yang menandatangani surat tersebut. Memang ya untuk lolos seleksi P3K itu banyak sekali hal-hal yang kemudian dilakukan yang melanggar aturan begitu ya, Tribuners. Tapi ya syukur-syukur kalau tidak diketahui, tapi kalau diketahui pasti akan dihukum. Dan untuk kalian yang mau tes P3K, lebih baik lewat jalur aman aja ya, gak usah main-main api begitu. Oke Tribuners, berikutnya kita punya informasi yang cukup menyedihkan, yaitu mengenai penemuan pendaki asal Bogor yang hilang pada 26 April lalu, yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di Gunung Binaya. Nah, ini merupakan salah satu berita yang hingga hari ini masih terus mencuri perhatian kita semua ya, masyarakat Maluku. Ya tentu di satu sisi kita bersyukur karena pada akhirnya almarhum Firdaus ini telah ditemukan walaupun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nah, Tribuners, setelah dikabarkan hilang pada 26 April lalu, berbagai pihak mulai dari Balai Taman Nasional Manusela, kemudian juga relawan pecinta alam dari berbagai komunitas ya, komunitas pecinta alam, kemudian masyarakat adat setempat, bahkan masyarakat dari beberapa negeri lainnya yang ada di Seram Selatan itu ikut membantu proses pencarian dari almarhum Firdaus Ahmad Fauzi ini. Nah, diketahui sempat dihentikan proses pencarian ini oleh Balai Taman Nasional Manusela pada hari ke-9 ya, Tribuners. Pada hari ke-9, dan itu menuai banyak kecaman dari warganet yang mengatakan bahwa Kepala Balai Taman Nasional Manusela ini tidak mempertimbangkan temuan-temuan terbaru dari para relawan yang pada beberapa waktu lalu itu sempat menemukan jejak daripada almarhum, yaitu
pontong rokok dan juga jejak kaki di Kali Yahe ya Tribuners, sehingga banyak sekali masyarakat yang kecewa dan pada akhirnya banyak yang menyuarakan untuk pencopotan kepala Balai Taman Nasional Manusela. Nah, namun setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, bahkan kita juga sempat melihat ada atensi dari anggota DPR RI ya, fraksi Partai PKS, Ibu Sadia Uluputi, yang berkoordinasi langsung dengan Kepala Balai Taman Nasional Manusela dan menginstruksikan meminta untuk dibuka kembali proses pencarian, dan pada akhirnya dilanjutkan melibatkan berbagai pihak. Kemudian pada hari ke-21 pencarian itu almarhum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya Tribuners, dan berdasarkan rilis dari relawan pecinta alam Maluku pada hari Sabtu kemarin, ini ada kronologis lengkap pencarian ya. Nah, untuk pencarian hari kedua di Gunung Binaya pada maksudnya bukan pencarian hari kedua ya, pada saat dilakukan lanjutan dari proses pencarian itu sekitar tanggal 12 Mei, tim relawan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan dilanjutkan dengan upacara adat di negeri Piliana ya Tribuners. Kemudian operasi SAR secara resmi dilanjutkan. Nah, pada tanggal 13 Search Rescue Unit atau SRU 1 bergerak menuju Nasapeha untuk melakukan prosesi upacara adat. Kemudian pada tanggal 14 Mei SRU 2 bergerak menuju Isilali. Sementara SRU 3 bergerak menyusuri Sungai Yahe dari hilir ke hulu. Nah, tanggal 15 sampai 16 Mei itu masing-masing SRU melakukan pencarian pada search area yang sudah ditentukan, dan terakhir 17 Mei SRU 1 dan SRU 2 bergabung untuk melakukan penyusuran Sungai Yahe dari hulu ke arah hilir. Nah, sekitar pukul setengah tiga siang waktu Indonesia Timur Tribuners, itu ada yang menghubungi posko induk di Desa Piliana ya melalui radio komunikasi atau HT, dan melaporkan bahwa survivor, dalam hal ini almarhum Firdaus Ahmad Fauzi, telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan proses evakuasinya itu Tribuners baru dilakukan pada malam hari ya kemarin, dan tadi malam ya atau sekitar pukul 2 dini hari itu jenazah sudah dievakuasi dari Desa Piliana menuju Masohi, dan tadi sore sudah diterbangkan ke Bogor ya menggunakan pesawat Lion Air. Pada akhirnya ya Tribuners, kita semua patut bersyukur sekali lagi bahwa almarhum telah ditemukan walaupun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, akhir dari proses ini memang banyak yang menyalahkan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Balai Taman Nasional Manusela. Ada yang mengatakan bahwa ini akibat kelalaian daripada Balai Taman Nasional Manusela yang sempat menghentikan pencarian. Kemudian ada yang mempertanyakan juga kenapa sampai si Firdaus ini bisa terpisah dari rombongan dan lain sebagainya. Dan banyak menuai
kritikan dan juga kecaman, tapi sekali lagi bahwa kita semua patut bersyukur dia telah ditemukan dan kembali ke dekapan keluarga, walaupun tidak sesuai dengan harapan ya, bahwa keluarga pasti mengharapkan dia ditemukan dalam keadaan selamat, tetapi Tuhan berkata lain. Kita semua hanya bisa berdoa semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Dan saya yakin almarhum akan abadi di hati masyarakat Maluku, khususnya mereka yang terlibat dalam proses pencarian dari hari pertama hingga hari terakhir ditemukannya almarhum. Bahkan juga saya lihat di media sosial tuh ada yang mengatakan bahwa harus ada tempat di Gunung Minaya yang dinamakan atau diberi nama dengan nama Firdaus. Ya, seperti itu Tribuners. Berikutnya kita punya informasi mengenai seorang penumpang ya, calon penumpang KM Sabuk Nusantara 83 di Pelabuhan Yosudarso Kota Ambon yang terjatuh dan meninggal dunia. Nah, seorang calon penumpang tersebut Tribuners diduga bernama A. Rajak Boynau, berusia 61 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh di dermaga Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dan peristiwa ini terjadi sekitar 4:30 sore pada hari Sabtu kemarin, dan dibenarkan oleh Kapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, Ibtu Ari Satria Putra, saat dikonfirmasi tribunambon.com. Dan dari keterangan saksi serta hasil olah tempat kejadian perkara Tribuners, dugaan kuat korban itu terpleset dari tepi dermaga. Seorang saksi mata bernama Rido Ferdinandus, yaitu petugas kapal Sabuk Nusantara 83, mengatakan bahwa korban tiba-tiba terjatuh di dermaga. Dan Rido yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri korban dan meminta bantuan dari seorang buruh kapal bernama Yusuf Bacusuat. Nah, Yusuf kemudian menghubungi petugas keamanan PT Pelindo dan membawa korban ke pos dekat ruang tunggu penumpang. Nah, korban sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit Tribuners ya, Rumah Sakit Al-Fatah, untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun setibanya di UGD, Bapak Rajak Boynau dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, kedatangan Pak Rajak ini sendiri Tribuners dikatakan oleh sang istri, yaitu Astuti, bahwa dia dan suaminya datang ke Ambon untuk menjenguk saudara dan almarhum tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Nah, jenazah korban akhirnya diserahkan kepada keluarga Tribuners, dan jenazah jenazah sudah diberangkatkan ke Sanana menggunakan KM Sabuk Nusantara 83. Dan KM Sabuk Nusantara 83 ini akhirnya bertolak dari Pelabuhan Yosudarso menuju menuju Pelabuhan Amlia dulu ya, baru ke Sanana, tempat tujuan ya dari si kakek tersebut. Nah, insiden ini menjadi pengingat ya Tribuners, dan juga pentingnya menjadi pengingat akan pentingnya para calon penumpang untuk berhati-hati, apalagi bagi mereka yang usianya sudah cukup senja, udah lansia ya, perlu diperhatikan
Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Mungkin juga bagi pihak pelabuhan bisa jadi masukan juga untuk para penumpang yang sudah lansia, mungkin bisa diberikan pendampingan untuk naik ke atas kapal supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya Tribuners. Berikutnya kita punya informasi mengenai tawuran pemuda di Ohoibun, Maluku Tenggara. Nah, tawuran antar dua kelompok pemuda ini Tribuners kembali terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Sabtu malam. Bentrok terjadi sekitar pukul 9:30 melibatkan kompleks Ohoibun Atas dan juga Ohoibun Bawah. Akibat dari kejadian tersebut, seseorang berinisial SL mengalami luka-luka di bagian belakang kepala sehingga dilarikan ke RSUD Karel Satsui Tubun. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolres Malra AKBP Frans Duma, kronologinya itu pada hari Jumat malam 17 Mei jam 9:30 itu terjadi tawuran komplek pemuda Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah. Diawali terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dengan cara memanah korban KR. Korban KR ini terkena panah pada bagian pinggang di kompleks Ohoibun Atas sehingga memicu tawuran antar pemuda komplek Ohoibun Atas dan juga Ohoibun Bawah. Nah, mereka ini membawa alat tajam ya berupa parang dan juga panah-panah wire serta senjata rakitan. Nah, akibat dari tawuran tersebut ya Tribuners, situasi makin memanas dan terjadi aksi saling serang antar warga. Akhirnya ada korban lainnya berinisial SL yang mengalami luka di bagian belakang kepala sehingga dilarikan ke rumah sakit. Dan Polres Malra sendiri Tribuners sudah melakukan penyelidikan intensif untuk mencari pelaku dan motif tawuran. Ya, siapapun pelakunya semoga bisa diberikan hukuman yang setimpal dan kalau bisa jangan lagi terjadi ya tawuran-tawuran seperti ini. Polres Malra juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi terkait isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aduh, kenapa ya orang-orang dunia tuh sudah makin modern tapi masih banyak anak-anak muda yang kerjaannya tawuran mulu ya. Nah, Tribuners, terakhir ya kita punya berita ini mengenai kebakaran yang terjadi di barak pengungsian Benteng Atas Ambon yang mengakibatkan belasan keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, jadi kebakaran hebat Tribuners melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gajah Atas, RT 002 RW 003 Benteng Atas atau Bentas, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada barusan ya Senin dini hari. Dan hal itu dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, yang mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Timur dan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap sejumlah rumah warga serta 2 unit bangunan barak pengungsian yang dihuni oleh sekitar 14 kepala keluarga. Nah, setelah mendapatkan informasi adanya kebakaran, Aibda Melki Letwar bersama dengan 3 personel Polsek Nusaniwe segera turun ke TKP pada pukul 1:30
dan mereka bersama-sama dengan warga berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil mengamankan lokasi. Berdasarkan keterangan saksi korban ya, Yongki Noya, yang juga sekretaris RT setempat mengatakan bahwa kejadian bermula saat ia dikejutkan oleh teriakan kebakaran. Nah, saat keluar rumah, dia melihat kobaran api dan asap tebal di bagian ujung barak pengungsi yang diduga berasal dari sekitar kediaman keluarga Bokaraman dan Saherlawan. Nah, kondisi lingkungan saat itu gelap gulita ya Tribuners akibat pemadaman listrik PLN yang terjadi kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu ya. Itu memang ada sempat terjadi pemadaman di beberapa wilayah, termasuk di tempat tinggal saya juga di Stain. Itu ada beberapa kali pemadaman, kemudian nyala lagi, habis itu padam lagi, nyala lagi, karena memang ada perbaikan ya yang dilakukan oleh PLN. Nah, warga yang panik akhirnya segera terbangun dan berhamburan keluar dari barak pengungsian sambil berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Nah, namun upaya pemadaman manual oleh warga Tribuners tidak membuahkan hasil karena sebagian besar dinding barak itu terbuat dari triplek dan papan yang mudah terbakar. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berjibaku memadamkan api hingga pukul 3.14 waktu Indonesia Timur. Jadi sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jam baru bisa dipadamkan. Nah, dugaan sementara bahwa penyebab kebakaran itu akibat dari lilin yang digunakan warga untuk penerangan saat pemadaman PLN semalam, Tribuners. Dan akibat dari kebakaran ini, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ya, namun kerugian material yang ditimbulkan cukup signifikan. Beberapa rumah warga mengalami kerusakan berat dan ringan, serta 2 unit bangunan barak pengungsian yang dihuni oleh 14 kakak ludes terbakar. Ini ada rincian kerusakan material yang dihimpun oleh reporter kami. Itu ada rumah milik keluarga Samalo dengan kerusakan rusak berat, kemudian rumah milik keluarga Persolesi, lalu ada rumah milik keluarga Charles Lawalata, lalu ada milik keluarga Watman Lucy, keluarga JL Noya, dan 2 unit bangunan barak pengungsi yang dihuni oleh 14 kakak dan semuanya rusak berat. Itu ada milik keluarga Nyonya Noya, kemudian keluarga R. Ayal, keluarga Talaus, Tatipika Lawan, Kadun, Rahayaan, Kelly, Bokaraman, Watvenuje. Ini juga bisa jadi pelajaran ya untuk Tribuners di rumah yang mungkin di wilayahnya sedang ada pemadaman listrik. Kalau menggunakan lilin itu sebisa mungkin diawasi, jangan sampai dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti ini. Dan semoga para korban yang kehilangan rumah bisa segera dibantu oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah kota Ambon. Dan informasi mengenai kebakaran di Bentas ini, Tribuners, menjadi penutup kita di ulasan sepekan kali ini, edisi Senin 19 Mei 2025. Untuk kalian yang ingin mengupdate informasi dari kota Ambon dan sekitarnya, dari Maluku lah ya, jangan lupa untuk mengaksesnya lewat portal kami www.tribunambon.com dan berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube,
kemudian juga Twitter, Instagram ataupun TikTok. Dan untuk kalian yang memiliki informasi-informasi penting yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat ya, tapi berada di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh reporter kami, kalian boleh DM ke akun media sosial kami tribunambon.com, nanti akan di follow up oleh reporter kami di lapangan. Akhirnya saya Putri Utami pamit, kita ketemu di ulasan sepekan edisi berikutnya. Selamat sore ya, menjelang malam, sampai jumpa, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.